Langit Nigeria masih menyisakan kabut tipis ketika Raffi menuruni anak tangga penginapan kecil di pinggir jalan Lagos. Tubuhnya letih, wajahnya kusam, dan tangannya masih membawa termos berisi air sisa semalam. Tak ada yang menyangka, pemuda kurus asal Lumajang, Jawa Timur, itu dulunya juara kelas dan peraih beasiswa. Namun hidup menempanya menjadi lelaki yang harus memilih antara mengejar mimpi atau membayar utang bapaknya yang terlilit rentenir. Ia memilih yang kedua, meski itu berarti bekerja di tanah asing, tanpa jaminan apapun. Hari itu, seperti biasa, ia mengemudikan mobil SUV hitam milik keluarga kaya raya yang punya tambang batubara di wilayah Ogun. Wajahnya tertunduk saat membuka pintu belakang, menyambut majikannya, seorang janda berkulit hitam mengilap, berkacamata tegas, dengan sorotan mata tajam, Madam Ayo Olamide. Wanita ini bukan sekadar pengusaha, ia legenda hidup di kalangan elit Afrika Barat. Tapi di balik kekuasaannya, ia menyimpan luka panjang sejak ditinggal suaminya dalam kecelakaan tambang 5 tahun silam. Meski tampak dingin, Madam Ayo selalu memperhatikan detail. Ia tahu Raffi tak pernah meminum air kemasan yang disediakannya, memilih menghemat uang untuk dikirim ke Indonesia. Ia tahu Raffi bekerja lebih lama dari jam kerja normal, tapi tak pernah mengeluh. Ia juga tahu betapa pria muda itu selalu mencatat waktu sholat di kertas lusuh yang disimpan di saku bajunya. Semua itu membuat hatinya bertanya, bagaimana mungkin seorang pria asing bisa setulus ini, padahal semua sopir sebelumnya hanya mengincar uang? Namun bagi Raffi, hidup bukan soal memperjuangkan cinta, melainkan menyelamatkan keluarganya. Ibunya di kampung sudah menjual sawah demi membayar biaya keberangkatannya. Adiknya belum bayar SPP. Kakaknya divonis gagal ginjal. Raffi menelan semuanya dalam diam. Kadang ia menangis di pojok dapur penginapan, saat semua tertidur. Ia tak pernah meminta lebih, cukup Allah tahu jeritannya. Suatu malam, saat mengantar putra angkat Madam Ayo pulang dari pesta, mobil mereka dihadang 2 motor bersenjata. Para penyerang memecahkan kaca belakang dan mencoba menarik pemuda itu keluar. Tanpa pikir panjang, Raffi menabrakkan mobilnya ke salah satu motor dan menerobos rintangan. Ia membawa mereka ke pos polisi terdekat dengan tangan berdarah akibat serpihan kaca. Putra angkat Ayo selamat, tapi Raffi pingsan setelah memastikan semua baik-baik saja. Keesokan paginya, Raffi terbangun di kamar tamu utama rumah Ayo, tempat tak pernah sekalipun dimasuki sopir biasa. Di sampingnya, ada semangkuk sup jagung hangat dan secarik catatan tangan bertinta emas. Kau bukan hanya penyelamat anakku. Kau berbeda. Kita akan bicara malam ini. A.O., Raffi menggenggam catatan itu dengan tangan gemetar. Sesuatu telah berubah. Para pelayan rumah mulai berbisik. Itu anak Indonesia, bukan dari keluarga bangsawan, ucap salah satunya. Kalau Madam mulai memandangnya lain, akan guncang ini istana. Namun Raffi tak peduli. Baginya, ini hanya soal kerja dan rasa tanggung jawab. Ia tak tahu bahwa takdir sedang menulis cerita yang tak masuk akal, tentang pemuda Jawa yang diam-diam mengguncang hati janda tambang paling berpengaruh di Afrika. Dan malam itu, di balkon lantai 3 istana Ayo, saat bulan menggantung malu-malu, langkah-langkah pelan terdengar mendekat. Raffi berdiri di sudut dengan tangan masih terbalut perban. Ketika pintu balkon terbuka perlahan, dan siluet Ayo berdiri membelakangi bulan, hanya satu pertanyaan meluncur dari bibir wanita itu. Apa kau percaya takdir bisa melintasi benua dan warna kulit? Raffi tak menjawab. Tapi malam itu, angin Nigeria seakan membawa jawaban yang tak pernah terucap, dan dunia pun bersiap menyaksikan awal dari kisah yang tak pernah diduga siapapun. Angin malam menyapu lembut balkon batu marmer tempat Raffi berdiri kikuk, seolah seluruh tubuhnya menolak keberadaan di tempat semewah ini. Langkah kaki Madam Ayo terdengar pelan namun penuh wibawa. Dalam balutan gaun satin berwarna zamrud, ia terlihat seperti ratu dari negeri dongeng, meski sorot matanya menyimpan badai yang belum reda. Ia berdiri diam, memandangi langit gelap yang diguyur sinar bulan. Suasana terasa seperti jeda panjang antara dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan. Aku ingin mengucapkan terima kasih, ucap Ayo lirih, namun tajam. Bukan hanya karena kau selamatkan anakku, tapi karena kau mengingatkanku bahwa tidak semua pria haus pada kekuasaan. Raffi menunduk dalam, nyaris tak berani membalas tatapan itu. Hatinya berdesir aneh, bukan karena pujian, tapi karena nalurinya mulai merasakan bahaya. Perhatian wanita sekuat Ayo bisa berujung pada perubahan besar yang tidak ia duga. Madam Ayo mendekat pelan, jarak mereka kini hanya selemparan nafas. Kau tahu, Raffi, sudah bertahun-tahun aku hidup di tengah orang-orang yang pura-pura jujur.
Mereka hormat padaku karena hartaku, bukan karena aku. Suaranya nyaris patah. Tapi kau, menyelamatkan anakku tanpa menuntut apa-apa. Kau bahkan menolak uang tambahan yang kuberikan semalam. Ia menatap Raffi dalam, membuat pria muda itu gelisah seperti diselami seluruh isi jiwanya. Raffi memberanikan diri bersuara. Saya hanya melakukan apa yang benar, Madam. Tak lebih. Jawaban itu menggantung di udara, dingin dan polos. Tapi bagi Ayo, itu seperti palu ke dinding hatinya yang sudah lama tertutup. Ia belum pernah menemui pria seperti Raffi, yang begitu kukuh, bahkan dalam kemiskinan. Sorot mata Raffi tak silau oleh istana, tak gentar oleh status, dan tak bergeser oleh godaan dunia. Tapi di balik keheningan balkon, dua pasang mata lain tengah mengintai dari balik tirai ruang utama. Obasanjo, adik tiri Ayo yang juga penasihat keuangan tambang keluarga, menatap adegan itu dengan sorot mencurigakan. Anak kampung ini bisa jadi duri, bisiknya pada pelayan setia yang kini menjadi mata-matanya. Kalau Ayo sampai terpikat, warisan ayah kami bisa jatuh ke tangan asing. Intrik diam-diam pun mulai dirajut malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah pertemuan singkat itu, Madam Ayo tak lagi bersikap formal pada Raffi. Ia mulai sering mengajak berbincang, bertanya soal Indonesia, tentang masa kecil, hingga hal remeh seperti kenangan makan nasi bungkus di bawah hujan. Raffi mencoba menjaga jarak, tapi hatinya tak bisa sepenuhnya netral. Ia mulai mengagumi kekuatan Ayo, sekaligus merasakan getir kesepiannya. Kabar kedekatan mereka mulai menyebar di kalangan pelayan dan staf rumah tangga. Raffi mendengar bisik-bisik di dapur, ejekan halus, dan tatapan sinis saat ia melewati lorong istana. Tapi tak satu pun yang bisa mengusir rasa penasaran yang tumbuh antara mereka. Seolah dua jiwa dari belahan bumi berbeda itu sedang diuji. Apakah cinta bisa lahir dari pertemuan dua luka yang saling mengenali? Dan pada suatu malam, saat badai petir menggelegar di langit Ogun, Madam Ayo berdiri di depan pintu kamar Raffi dengan gaun putih sederhana dan mata sembab. Aku tak tahan berpura-pura lagi. Dunia boleh menertawakan, media bisa menggila, keluargaku mungkin membenciku. Tapi malam ini, aku ingin tahu, jika aku melamarmu suatu hari nanti, apa kau akan menolakku hanya karena aku perempuan dan kau bukan siapa-siapa? Raffi tercekat. Hujan deras di luar tak mampu menyembunyikan degup jantung yang bergema di dalam dadanya. Ia tahu, hidupnya takkan pernah sama setelah malam itu. Malam itu hujan turun deras seperti membasuh segala rahasia yang mulai bermunculan. Raffi berdiri kaku di depan meja makan panjang yang tertata sempurna, sendirian di ruang makan utama istana. Ia masih tak percaya bahwa Madam Ayo benar-benar memintanya duduk semeja untuk makan malam, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai tamu kehormatan. Lilin-lilin menyala temaram, menambah kesan magis yang membuat dada Raffi bergemuruh. Setiap detik seperti melangkah di atas bara, hangat tapi membakar perlahan. Langkah kaki Ayo terdengar dari arah tangga, lembut namun membawa aura menggetarkan. Malam ini, ia tak mengenakan perhiasan, hanya gaun hitam sederhana yang kontras dengan kilatan matanya. Tak ada pelayan di sekeliling, hanya mereka berdua, duduk saling berhadapan seperti dua dunia yang dipaksa bersentuhan. Terima kasih karena tidak pergi malam itu, ucap Ayo pelan, sambil menyentuh ujung gelas anggurnya yang tetap tak disentuh oleh Raffi. Saya tidak tahu harus kemana, jawab Raffi jujur, menunduk. Tapi saya juga tidak tahu kenapa harus tetap tinggal. Kalimat itu membuat Ayo menatapnya lebih dalam. Di balik kesederhanaan ucapannya, Raffi menyimpan luka dan kejujuran yang tak biasa. Ia bukan pria yang mudah terbaca. Dan justru karena itu, Ayo tak bisa berhenti tertarik. Dunia telah memperkenalkannya pada banyak laki-laki berpendidikan tinggi dan berdasi, tapi tidak satupun yang seberani Raffi dalam menolak kekuasaan dengan tenang. Tiba-tiba petir menyambar tak jauh dari istana. Listrik sempat meredup. Hujan menari di luar jendela kaca besar. Ayo berdiri dan menarik tangan Raffi pelan. Ayo ikut, katanya tanpa menjelaskan. Raffi mengikuti tanpa banyak tanya, kakinya menggigil bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak mampu ia beri nama. Mereka melangkah menuju taman belakang, di mana sebuah tenda kecil telah disiapkan, dengan meja kayu sederhana, 2 kursi rotan, dan lampu minyak yang bergoyang diterpa angin. Disinilah aku biasa makan malam dengan suamiku dulu, ketika kami lelah berpura-pura bahagia di dalam istana, bisik Ayo. Tapi malam ini, aku ingin membuat kenangan baru. Raffi hanya bisa terdiam, hatinya seperti diombang-ambing antara rasa kagum dan ketakutan. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar kekaguman sepihak,
Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari sekadar perhatian. Dalam diam, mereka menyantap nasi dan ikan bakar yang Ayo sendiri yang memasaknya. Aku belajar dari YouTube, resep Indonesia, katanya sambil tersenyum canggung. Senyuman itu tak seperti biasanya, tak ada wibawa, tak ada topeng. Hanya seorang perempuan sepi yang berharap didengar. Raffi menahan napas, untuk pertama kalinya ia melihat Ayo bukan sebagai majikan, melainkan sebagai wanita yang haus akan kehangatan manusia. Di tengah makan malam yang sunyi, Ayo tiba-tiba meletakkan sendoknya. Kau tahu, aku bisa beli apapun di dunia ini. Tapi tidak ada yang bisa menjual ketulusan. Dan kau datang membawa itu. Matanya berkaca-kaca. Aku takut, bukan karena kau miskin atau beda negara, tapi karena hatiku sendiri mulai memilih jalan yang tak logis. Raffi menatap mata Ayo dengan guncangan batin. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Perasaan yang selama ini ia tahan, tiba-tiba membuncah. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, kilatan cahaya kamera dari kejauhan menusuk mata. Mereka berdua menoleh, dan tahu malam itu tak lagi milik mereka. Seseorang sedang mengintai, dan dunia bersiap gempar. Keesokan paginya, dunia bangun dalam gegap gempita. Media Afrika Barat geger, media sosial Indonesia meledak. Foto-foto buram makan malam Raffi dan Madam Ayo di bawah tenda taman tersebar di ratusan portal berita. Judul-judul mencolok menghiasi layar, janda tambang terkaya Afrika tersandung cinta TKI. Siapa Raffi dari Lumajang? Pria misterius penakluk hati sang ratu batubara. Reaksi datang tak terbendung. Ada yang mencibir, ada yang penasaran, tak sedikit yang mencium aroma skandal. Di sisi lain dunia, di sebuah rumah sederhana di Lumajang, Ibunda Raffi terseduh di depan televisi. Ia tak tahu harus bangga atau takut. Di satu sisi, anaknya dipuja. Di sisi lain, nama baik keluarganya dipertaruhkan. Warga mulai berkerumun tiap malam di depan rumah, berharap sekadar melihat sang ibu Raffi atau mendapatkan potongan cerita. Tapi sang ibu hanya diam, menggenggam foto Raffi kecil yang ditempel di dinding kusam. Di Istana Ogun, suasana berubah mencekam. Madam Ayo memanggil seluruh penasihat dan tim medianya. Tatapannya tegas, tapi sorot matanya menyimpan gejolak. Kalau dunia sudah tahu, ujarnya lantang, maka aku tidak akan sembunyi lagi. Dengan nada mengguncang, ia mengumumkan bahwa ia akan melamar Raffi secara terbuka dan memberikan mahar senilai 100 miliar rupiah, terdiri dari emas murni, 2 villa di Zanzibar, serta 10% saham tambang miliknya sendiri. Pernyataan itu mengguncang seperti ledakan bom. Para penasihatnya tergagap, para pemegang saham kalang kabut. Tak pernah dalam sejarah kekaisaran ekonomi keluarga Olamide seorang janda pewaris utama menawarkan pernikahan ke rakyat biasa, dan dari negara asing pula. Obasanjo, adik tirinya, menghentakkan meja saat mendengar kabar itu. Dia sudah gila, teriaknya di ruang rapat. Warisan keluarga akan jatuh ke tangan orang asing dari kampung. Sementara itu, Raffi hanya duduk membisu di kamarnya. Surat lamaran dan pernyataan mahar telah diserahkan langsung oleh pengacara Ayo ke tangan Raffi, dibungkus dalam map hitam berstempel emas. Ia membaca berulang-ulang, tapi tak bisa percaya. Angka-angka fantastis, nama dirinya yang tercetak sejajar dengan tambang terbesar Afrika, dan satu kalimat singkat di halaman akhir. Ini bukan soal harta. Ini soal hakku untuk memilih siapa yang mengisi hatiku. Ayo. Raffi tak bisa tidur selama 3 malam. Ia berjalan keluar istana tiap malam, duduk di bangku taman dan menatap langit Nigeria yang kini terasa asing. Hati kecilnya berontak, ia tak ingin menjadi simbol cinta palsu atau bahan olokan internasional. Ia takut bukan karena jumlah maharnya, tapi karena rasa hormatnya pada cinta. Ia mulai merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik publik, milik kamera, milik headline. Di balik pagar istana, puluhan wartawan dan pengamat mulai berkumpul. Laman berita di Indonesia menurunkan segmen khusus berjudul, Dari Ladang Tebu ke Istana Afrika, Kisah Raffi Lumajang. Mahasiswa, selebgram, bahkan pejabat turut memberi komentar. Apakah ini bentuk baru penjajahan romantik? Celetuk salah satu pengamat. Tekanan bertubi-tubi mulai menekan Raffi. Ia mulai kehilangan nafas. Ia mulai bertanya, apakah aku masih bisa memilih, atau aku hanya bida dalam permainan yang lebih besar? Dan pada malam keempat, Raffi mengambil keputusan paling mengejutkan. Tanpa berpamitan, ia naik bus malam ke Bandara Lagos, hanya membawa satu ransel dan paspor yang nyaris lusuh. Ia memilih pulang.
Kembali ke tanah yang memahami diamnya, bukan mengeksploitasi perasaannya. Tapi ia tak tahu, keputusannya ini justru akan membuka babak yang lebih besar dari sekadar cinta. Babak di mana kekuasaan, darah, dan pengkhianatan mulai memperlihatkan wajah aslinya. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi hiruk-pikuk manusia saat Raffi melangkah pelan melewati pintu kedatangan. Tak ada penyambutan megah, hanya wajah lelah dan mata sembab ibunya yang berdiri di sudut, memeluk erat syal tua yang dulu Raffi tinggalkan. Pelukan mereka berlangsung lama, tanpa kata. Namun kehangatannya menembus segala luka yang tak bisa disembuhkan dengan uang sebesar apapun. Di balik peluk itu, Raffi mencoba menenangkan hati yang masih bergetar, antara keputusan pulang dan pertanyaan yang belum dijawab. Apakah ia lari, atau menyelamatkan diri? Kabar kepulangan Raffi disambut gegap gempita di Indonesia. Kamera infotainment, wartawan lokal, bahkan YouTuber kampung mulai berdatangan ke rumahnya. Apa benar ditolak mahar 100 miliar? Tanya seorang reporter dengan mikrofon merah menyala. Raffi hanya tersenyum kaku dan menghindar. Setiap pertanyaan menjadi cambuk batin yang menyakitkan. Ia kembali untuk mencari tenang, tapi yang ia temukan hanyalah kegaduhan dan opini publik yang membelah dirinya jadi dua. Pahlawan atau pengecut? Di Nigeria, Madam Ayo terpukul. Ia tak mengirim siapapun mengejar. Ia hanya duduk diam di ruang kerja pribadinya, memandangi foto mereka berdua saat makan malam di taman. Ia mengulang kalimat Raffi malam sebelum pergi. Kalau cinta ini membuat seluruh dunia kehilangan akal, maka biarkan aku pergi sebelum aku kehilangan jiwaku. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada penolakan. Tapi Ayo tak menangis. Ia tahu, ini bukan tentang harta atau harga diri. Ini soal keberanian mencintai tanpa pamrih dan tanpa paksaan. Obasanjo, sebaliknya, merayakan kabar itu. Ia memanfaatkan momen itu untuk menggerakkan opini Dewan Keluarga dan para pemegang saham. Raffi sudah melarikan diri. Buktinya, dia hanya mengincar perhatian, bukan komitmen, teriaknya dalam rapat. Ia mulai menggiring wacana bahwa Ayo tak layak memimpin. Desas-desus tentang kondisi mental Ayo disebar, dan surat somasi untuk merebut kembali saham yang telah dijanjikan sebagai mahar pun mulai disiapkan. Bayang-bayang kudeta bisnis perlahan menyelimuti keluarga Olamide. Sementara itu, Raffi mengasingkan diri di kaki Gunung Semeru. Ia tinggal sementara di pondok kecil milik temannya, jauh dari sinyal dan keramaian. Malam demi malam ia lewati dengan tafakur panjang. Ia ingat tatapan Ayo di balkon. Ia ingat tangan wanita itu yang menggigil ketika menyentuh piring nasi bakar yang ia masak sendiri. Semua kenangan itu menghantui, bukan sebagai romansa, tapi sebagai pertanyaan. Apakah ia telah meninggalkan seseorang yang benar-benar tulus? Suatu malam, hujan deras mengguyur lereng gunung. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu pondok. Raffi membuka dengan tubuh gemetar. Di hadapannya berdiri sosok yang tak pernah ia bayangkan akan datang sejauh itu. Madam Ayo, basah kuyup, dengan wajah letih namun matanya tetap menyala. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan sepucuk surat, tertutup rapi dengan stempel merah bertuliskan, kontrak warisan dicabut. Yang kubawa kini hanya hati, bukan saham. Aku datang bukan untuk memaksamu memilihku, bisik Ayo lirih di tengah suara gemuruh petir. Aku datang untuk mengembalikan pilihan itu ke tanganmu sendiri. Dunia sudah berisik. Tapi hatiku hanya ingin satu hal. Apakah kau masih ingin berjalan bersamaku, meski tanpa emas, villa, atau nama besar? Raffi berdiri membisu. Air matanya jatuh tanpa izin. Di hadapannya bukan lagi janda tambang, bukan pula perempuan kaya yang menggegerkan dunia. Di hadapannya berdiri manusia yang melawan dunia demi cinta yang murni. Dan malam itu, di tengah badai dan lumpur kaki gunung, tak ada jawaban verbal yang keluar. Tapi genggaman tangan mereka yang menguat perlahan cukup menjawab segalanya. Badai belum selesai, tapi mereka akan hadapi bersama. Kepulangan Ayo dari Indonesia tidak disambut dengan senyum, melainkan bisikan licik dan tatapan tajam dari koridor panjang istananya. Obasanjo telah bergerak lebih cepat daripada yang ia duga. Dalam beberapa hari sejak kepergiannya ke Jawa, surat peringatan hukum mulai berdatangan, saham tambangnya diintervensi, dan staf-staf kepercayaannya dicopot paksa. Bisnis keluarga yang dibangun dari darah dan pengorbanan suaminya, kini digerogoti perlahan dari dalam oleh orang yang dulu ia anggap saudara. Obasanjo berdiri penuh percaya diri dalam konferensi internal pemegang saham. Ia menuduh Ayo tidak stabil, menyebarkan narasi bahwa kakaknya tengah mengalami krisis emosional akibat urusan cinta yang memalukan dengan seorang pekerja asing. Perusahaan ini butuh pemimpin, bukan wanita yang mengejar cinta seperti remaja, teriaknya lantang.
Beberapa petinggi mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena takut pada kuasa Obasanjo yang telah menjalin banyak koneksi diam-diam. Di tengah badai internal itu, Raffi menerima surat rahasia yang diselipkan lewat pengantar tak dikenal di pondok tempatnya tinggal. Surat itu hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tinta merah dan dilampirkan sebuah foto. Ayo dalam bahaya. Mereka takkan membiarkanmu kembali. Dalam foto tersebut, terlihat Ayo sedang duduk di ruang kerjanya. Namun yang mengerikan adalah pantulan bayangan di cermin belakang. Seseorang berdiri di balik tirai dengan pisau di tangan. Raffi tak berpikir panjang. Ia memutuskan kembali ke Nigeria, meski larangan masuk telah diajukan oleh Dewan Keluarga Olamide lewat pengaruh politik. Dengan bantuan Fatimah, pelayan setia Ayo yang diam-diam mengawasi gerak-gerik istana, Raffi menyusup ke Lagos menggunakan identitas samaran dan menyamar sebagai teknisi gedung. Hatinya terus digayuti rasa cemas. Ia bukan lagi pria biasa yang mencari nafkah, tapi seseorang yang akan mempertaruhkan segalanya demi wanita yang pernah ia tolak. Sementara itu, Ayo dikurung secara halus di kediaman pribadinya. Ia tidak ditahan secara resmi, tapi akses komunikasinya diputus, para pengawalnya diganti oleh orang-orang Obasanjo, dan setiap kegiatannya diawasi. Ia tahu, ini bukan lagi soal cinta, tapi soal tahta. Seluruh kendali tambang keluarga kini digantungkan pada hasil rapat darurat akhir pekan nanti. Jika ia tidak muncul, kekuasaan akan berpindah, dan sejarah keluarga akan direvisi lewat konspirasi yang keji. Fatimah menyelinap malam itu, membawa pesan kecil dari Raffi. Tahan malam ini. Aku akan menjemputmu saat bulan tepat di atas menara. Ayo menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang datang bukan untuk merampas, melainkan menyelamatkan tanpa syarat. Ia tahu, pelariannya akan membakar istana, tapi jika ia diam, maka segalanya yang ia perjuangkan akan musnah dalam tangan saudara kandungnya sendiri. Saat tengah malam tiba, listrik istana pada mendadak. Hujan turun, seperti mengiringi rencana pelarian yang hanya diketahui 3 orang. Raffi menyusup lewat lorong bawah tanah yang dahulu dibangun untuk evakuasi tambang. Dengan jantung berdegup tak karuan, ia mencapai pintu rahasia menuju ruang pribadi Ayo. Di balik pintu, Ayo sudah menunggu, berbalut mantel coklat tebal dan sepatu bot. Mereka saling menatap sejenak, lalu berlari. Alarm berbunyi. Penjaga bersenjata mulai mencari. Tapi arah mereka salah. Raffi dan Ayo sudah menumpang mobil tua milik Fatimah dan menyelinap ke jalan sepi menuju pelabuhan. Malam itu, dalam pelarian, Raffi menggenggam tangan Ayo erat. Kita tidak tahu apa yang menunggu, ucapnya lirih. Tapi aku lebih rela hidup dalam pelarian bersamamu, daripada menjadi penonton yang membiarkanmu hancur sendirian. Ruang sidang keluarga besar Olamide dipenuhi ketegangan pekat. Tirai-tirai beludru merah ditutup rapat, menjaga pertemuan dari mata publik. Di tengah ruangan berdiri meja panjang berbentuk elips, dihuni oleh para pewaris, penasihat hukum, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang dulu tunduk pada nama besar Ayo. Namun pagi itu, tak ada satupun yang menyapa saat ia melangkah masuk. Langkahnya pelan, namun mantap, dengan sorot mata tajam yang tak bisa dibungkam meski baru saja lolos dari percobaan kudeta saudara kandungnya sendiri. Obasanjo berdiri lebih dulu, menyambutnya dengan senyum palsu dan suara tinggi yang dipenuhi nada menyudutkan. Akhirnya sang burung cinta kembali ke sarangnya. Kami nyaris khawatir kau memilih mati di Jawa bersama kekasih budakmu. Tawa menyebar tipis di antara beberapa anggota keluarga. Ayo tidak membalas. Ia hanya meletakkan satu map hitam di atas meja, membuka isinya perlahan, memperlihatkan salinan surat kepemilikan tambang yang telah ia revisi 3 hari sebelumnya, tanpa sepengetahuan siapapun. Aku tak datang untuk dibela, atau dipermalukan, ucap Ayo tenang. Aku datang untuk menyatakan ini, warisan ayah kita bukan milik satu darah saja, tapi milik prinsip dan perjuangan. Ia menatap Obasanjo lurus. Dan kau, adikku, telah mempermalukan ayah dengan rakusnya ambisimu. Ia melemparkan setumpuk dokumen yang memperlihatkan rekayasa keuangan dan sabotase tambang oleh Obasanjo selama 2 tahun terakhir. Bukti pengalihan dana, sogokan politik, hingga upaya pemecatan ilegal terhadap staf loyal Ayo terungkap satu persatu. Obasanjo berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi suara Ayo terus menggulung seperti badai. Kalian menghina cintaku karena dia miskin. Kalian meremehkan pilihanku karena dia bukan dari kasta kita. Tapi siapa di antara kalian yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga ini? Raffi melindungi anakku dari penculikan, sementara kalian sibuk mencuri saham dari belakang layar. Para anggota keluarga terdiam.
Tak ada yang menyangka Ayo akan membalikan keadaan secepat itu. Ia lalu mengangkat lembar terakhir, surat pengunduran dirinya sebagai kepala operasional tambang, tapi dengan satu syarat, bahwa 30% saham miliknya akan disumbangkan ke Yayasan Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. Ruangan sontak gempar. Jika dunia ini terlalu sempit untuk mencintai dengan adil, maka biarlah kekuasaanku pergi. Tapi ingat, nama Ayo Olamide tak akan pernah tunduk pada kalian. Tak terima, Obasanjo berteriak dan mencoba merebut dokumen itu dari tangan Ayo. Namun seorang pria dengan setelan gelap berdiri dari sudut ruangan, Raffi. Ia muncul seperti kilat, membawa pengacara independen dan perwakilan media internasional yang diam-diam diundang Ayo sebagai saksi. Dalam sekejap, seluruh sidang berubah menjadi panggung terbuka. Jika kalian ingin melihat siapa yang benar dan siapa yang haus kuasa, silakan tonton rekaman rapat ini besok pagi di seluruh Afrika Barat, ujar Raffi lantang. Obasanjo tak bisa bergerak. Ia tahu permainan telah berakhir. Wajah-wajah yang semula membelanya kini memalingkan pandang. Ayo menatap sekeliling sekali lagi, lalu berjalan keluar dengan tenang. Raffi mengikutinya dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka berdua keluar dari ruang sidang seperti dua pejuang yang menang tanpa harus membunuh. Dunia luar sedang menunggu. Tapi hati mereka kini bebas, tak lagi terikat oleh warisan, kekuasaan, atau ketakutan. Dan saat pintu besar istana ditutup perlahan di belakang mereka, Ayo menggenggam tangan Raffi dan berbisik pelan, "Aku kehilangan tahta, tapi aku tak pernah merasa sepenuh ini. Terima kasih sudah kembali." Raffi hanya menjawab dengan senyuman, sebuah isyarat bahwa perang boleh selesai, tapi kisah mereka masih jauh dari akhir. Udara Lumajang menyambut mereka dengan kabut pagi dan bau tanah basah. Setelah segalanya usai, sidang keluarga, pelepasan warisan, pengkhianatan darah, Ayo dan Raffi memilih pergi ke tempat yang paling sunyi, kampung halaman yang pernah ia tinggalkan demi mimpi. Kali ini, ia kembali bukan sebagai pelarian, bukan pula sebagai buruh. Ia pulang bersama wanita yang pernah disebut gila karena mencintainya. Dan kini mereka melangkah berdampingan, menyusuri jalan setapak menuju rumah ibunya yang masih berdinding kayu tua. Ibunda Raffi menatap dari jendela dengan mata berkaca. Ia sempat tak percaya ketika kabar kedatangan anaknya muncul di berita, bukan karena kontroversi, tapi karena Raffi datang tak sendiri. Saat pintu dibuka, Ayo langsung sujud hormat, mencium tangan perempuan renta itu tanpa ragu, tanpa gengsi. "Saya tak datang membawa kekuasaan, Bu. Saya datang sebagai perempuan yang ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kalau Ibu mengizinkan," ucapnya dengan suara lirih yang membuat sunyi pagi itu mendadak penuh haru. Warga mulai berdatangan. Mereka tak lagi melihat Ayo sebagai janda kaya raya dari Afrika, tapi sebagai wanita biasa yang jatuh cinta pada putra kampung mereka. Anak-anak kecil berkumpul, membawa bunga seadanya. Para ibu membawa kue dan air putih dalam nampan. Tak ada kamera, tak ada media, hanya kerendahan hati dan penerimaan yang datang dari ketulusan. Di mata mereka, Raffi dan Ayo bukan simbol sensasi dunia, melainkan contoh bahwa cinta bisa lahir dari ketulusan, bukan kemewahan. Raffi membawa Ayo ke ladang tempat ia dulu bekerja sebagai buruh tani. Di bawah pohon trembesi tua, ia menunjuk bekas batu besar tempatnya dulu duduk beristirahat saat tubuhnya hampir rubuh karena lelah. "Disinilah aku bermimpi. Tapi dulu aku tak tahu, mimpiku akan datang dalam bentukmu," ucap Raffi sambil menatap Ayo yang berdiri terpaku, mencoba membayangkan luka-luka lelaki itu sebelum mereka bertemu. Malamnya, di sebuah surau kecil, Raffi meminta izin kepada ibunya dan tokoh desa untuk melangsungkan akad sederhana. Tak ada pesta megah. Tak ada undangan selebritas. Hanya saksi, dua keluarga, dan alam desa yang menjadi pelaminan. Ayo mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh penjahit pasar setempat, sedangkan Raffi mengenakan beskap pinjaman dari kerabatnya. Saat ijab kabul dilantunkan, suara Raffi bergetar. Tapi tangannya mantap menggenggam tangan penghulu. Disinilah akhirnya hati menemukan tempat berpulang. Setelah akad, Ayo berdiri di tengah warga, menggenggam mikrofon kecil yang dipinjam dari masjid. "Saya tidak membawa maharnya malam ini dalam bentuk emas atau saham. Tapi saya ingin menyerahkan mahar saya dalam bentuk tanah wakaf. Saya akan bangun rumah sakit kecil dan sekolah pertanian untuk desa ini, demi keluarga Raffi, demi masa depan anak-anak desa ini." Sorak haru pun pecah. Tak sedikit yang menangis, termasuk ibunda Raffi yang tak henti mengucap syukur. Di malam yang hening itu, di beranda rumah tua mereka, Ayo dan Raffi duduk berdampingan. Bintang-bintang berpendar di langit Jawa,
lebih indah daripada langit istana manapun. Raffi menatap ke arah ladang dan berkata, dulu aku pikir yang paling indah di dunia adalah sukses. Ternyata, yang lebih indah adalah pulang bersama seseorang yang rela membuang segalanya demi mencintaiku. Ayo bersandar di bahunya. Dan aku pikir, kehilangan segalanya adalah kehancuran. Ternyata itu adalah jalan menuju ketenangan. Mentari pagi menyembul malu-malu dari balik perbukitan, menyinari pohon terbesi tua yang menjulang gagah di tengah ladang. Di bawahnya, kursi-kursi kayu sederhana tersusun melingkar, dihiasi anyaman janur dan bunga kamboja dari kebun belakang rumah. Tak ada panggung, tak ada pengeras suara. Hanya tikar bambu, aroma tanah basah, dan udara hangat yang membawa doa-doa tanpa suara. Inilah hari yang tak dicatat dalam kalender nasional, tapi abadi di hati mereka yang hadir, hari pernikahan Sunyi Raffi dan Ayo. Ayo datang mengenakan kebaya berwarna gading, rambutnya disanggul sederhana, tanpa perhiasan. Wajahnya bercahaya, bukan karena make up, tapi karena kedamaian yang terpancar dari matanya. Ia berjalan perlahan diiringi anak-anak desa yang menabur kelopak mawar. Di sebelah pohon, Raffi telah berdiri dengan sarung dan kemeja putih bersih, tubuhnya gemetar namun matanya mantap. Tatapan mereka bertemu, tak ada senyum berlebihan, hanya isyarat bahwa semua luka dan perjuangan telah menemukan tempat untuk berlabuh. Suara penghulu menyatu dengan desir angin. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan hikmat, seolah bumi dan langit turut mengaminkan. Ijab kabul diucapkan dalam sekali tarikan napas, penuh keyakinan, tanpa ragu. Setelahnya, tak ada tepuk tangan meriah, hanya pelukan diam Ibu Raffi yang meremas bahu anaknya dengan tangis haru. Ayo menunduk dan mencium tangan mertuanya dengan penuh hormat, sementara suara gamelan dari tape tua di pojok ladang mulai mengalun pelan. Warga menyambut mereka dengan tumpeng dan kue-kue kampung. Tak ada catering, hanya gotong royong dari hati. Anak-anak tertawa, para orang tua berfoto dengan kamera ponsel sederhana. Tapi di tengah kesederhanaan itu, justru terlihat sebuah kemewahan yang tak bisa dibeli, kehangatan. Kehangatan yang tak ditemukan di istana manapun, karena cinta yang tumbuh dari tanah, bukan dari ambisi. Di bawah pohon terbesi itu, Raffi dan Ayo duduk bersisian. Mereka tak banyak bicara. Hanya saling menggenggam tangan dan memandang ke kejauhan, ke arah sawah yang menguning. Dulu aku kira pernikahan harus mewah untuk terasa berharga, bisik Ayo, matanya basah. Tapi ternyata, cukup satu pohon dan satu nama yang kau genggam selamanya, itu sudah lebih dari cukup. Raffi mengangguk. Selama kita masih bisa duduk di sini dan melihat hari esok bersama, itu lebih dari semua harta. Matahari mulai condong ke barat, para tamu mulai pulang satu persatu. Namun mereka tetap duduk di bawah pohon itu, seperti dua orang yang enggan beranjak dari mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Seekor burung perenjak hinggap di dahan atas, bernyanyi lirih, seolah menjadi saksi bahwa hari itu bukan hanya milik mereka, tapi milik semua hati yang pernah berjuang demi cinta. Malamnya, rumah sederhana itu dipenuhi cahaya lampu minyak dan obrolan hangat. Tak ada bulan madu ke luar negeri, tak ada hotel bintang 5. Hanya tikar, teh jahe, dan cerita-cerita kecil tentang masa lalu yang kini tak lagi menyakitkan. Raffi menatap istrinya dan berkata lirih, kita telah melawan dunia, dan kita menang bukan karena kita paling kuat, tapi karena kita tak menyerah. Ayo tersenyum, menyandarkan kepala di dada suaminya. Dan karena cinta ini, tak pernah minta dibesarkan, hanya minta dijaga. Beberapa bulan setelah pernikahan sunyi itu, desa kecil di Lumajang berubah pelan-pelan. Rumah sakit sederhana yang dulu hanya mimpi, kini berdiri kokoh tak jauh dari ladang Raffi. Sebuah sekolah pertanian modern mulai dibangun di sisi selatan desa, dengan papan nama kecil bertuliskan, dedikasi untuk tanah yang mengajarkan cinta. Tak ada upacara peresmian mewah, hanya barisan warga yang berkumpul sambil membawa bunga liar dan senyum penuh rasa syukur. Ayo dan Raffi berdiri di tengah mereka, tak lagi sebagai tamu, melainkan bagian utuh dari tanah itu. Namun kehidupan yang tenang tak selamanya tanpa ujian. Suatu pagi, Ayo jatuh pingsan di dapur saat hendak menanak nasi. Raffi yang panik segera membawanya ke klinik. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya kelainan pada jantungnya, penyakit turunan yang selama ini ia pendam sejak lama. Ia tidak pernah menceritakannya, bahkan saat menjadi wanita paling berkuasa di Afrika. Ia memilih menyimpannya sendiri, hingga tubuhnya tak lagi sanggup memikul diam. Raffi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Ayo yang pucat. Mengapa kau tak pernah bilang? Tanyanya dengan suara parau. Ayo hanya menatap lembut, lalu menjawab lirih, karena aku tidak ingin kau mencintaiku dengan rasa kasihan,
Aku ingin kau tetap memilihku dengan utuh, tanpa beban. Kalimat itu menghujam hati Raffi lebih dalam dari luka apapun. Ia tak pernah melihat sosok sekuat itu. Perempuan yang rela melepaskan segalanya, bahkan rasa sakitnya sendiri, demi menjaga kemurnian cinta mereka. Meski kondisinya melemah, Ayo tetap meminta dibawa ke sekolah pertanian yang hampir rampung. Dengan kursi roda, ia menyusuri jalan setapak di antara tanaman muda yang mulai tumbuh subur. Anak-anak desa mengelilinginya, membawa hasil panen pertama, jagung kecil dan tomat merah. Matanya berbinar, meski tubuhnya ringkih. Lihat, Raf, tanah ini hidup, dan begitu juga harapan, bisiknya. Raffi menahan tangis. Ia tahu, ini bukan sekadar panen. Ini adalah warisan Ayo, bukan kekayaan, melainkan kehidupan yang terus tumbuh dari cinta yang ia tanam. Suatu sore, saat hujan turun tipis, Ayo meminta dibawa ke bawah pohon trembesi. Di sanalah ia ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya, di tempat di mana cinta mereka dimulai, dan dunia menjadi sunyi hanya untuk mereka berdua. Raffi duduk bersamanya, membaca buku puisi pelan-pelan, membiarkan waktu berjalan tanpa melawan. Setiap helaan napas Ayo makin berat, tapi matanya tetap teduh. Tak ada rasa takut, hanya keikhlasan yang memeluk sekeliling. Malam itu, Ayo menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Raffi. Tak ada jerit histeris, hanya pelukan panjang yang menggigilkan malam. Ia pergi bukan sebagai ratu tambang, bukan pula tokoh kontroversial dunia. Ia pergi sebagai perempuan yang menang, karena mencintai tanpa syarat dan berani menanggalkan segalanya demi kebenaran hatinya. Raffi tidak menangis saat itu, hanya menggenggam tangan istrinya erat, karena ia tahu, kepergian itu bukan akhir. Beberapa tahun kemudian, di bawah pohon trembesi yang kini rindang, sebuah batu kecil berdiri dengan ukiran sederhana. Ayo Olamide, perempuan yang mengajarkan dunia tentang cinta yang tak bisa dibeli. Anak-anak sering duduk di sekitarnya, mendengarkan cerita tentang wanita dari benua jauh yang datang membawa kebaikan, dan seorang pria biasa yang mencintainya sampai akhir. Raffi masih tinggal di desa itu, mengajar, bertani, dan menjaga taman kecil di belakang rumah mereka, taman yang dahulu Ayo rawat sendiri. Dan ketika malam turun, saat bintang-bintang berpendar diam, Raffi kerap duduk sendirian di bangku kayu di bawah pohon trembesi. Ia tak lagi bertanya pada takdir. Ia hanya menatap langit dan berbisik, "Kau telah pergi, tapi aku tak sendiri." Karena cinta yang benar, tidak pernah mati. Ia tumbuh, dan terus hidup, di setiap orang yang pernah mempercayainya. Tahun-tahun berlalu, dan kisah Raffi serta Ayo menjadi legenda yang tak ditulis dalam buku sejarah, tapi hidup dalam percakapan dari satu generasi ke generasi lain. Desa kecil di Lumajang kini tumbuh menjadi pusat pembelajaran pertanian modern, tempat anak-anak petani bermimpi setinggi langit. Rumah sakit yang dibangun Ayo menyelamatkan nyawa setiap hari, dan sekolah yang mereka rintis melahirkan lulusan-lulusan pertama yang memilih kembali mengabdi pada tanah sendiri. Raffi, kini tua, berjalan perlahan menyusuri lorong sekolah yang dinamai Sekolah Trembesi Ayo. Ia tak pernah meninggalkan desa, karena ia tahu, cintanya tak tertinggal di masa lalu, tapi hadir di setiap benih yang tumbuh, setiap tawa anak-anak, dan setiap pelukan ibu yang sembuh di rumah sakit itu. Tak ada patung megah. Tak ada monumen mentereng. Tapi ada pohon trembesi tua yang masih berdiri tegak, saksi bisu cinta yang mengalahkan segalanya. Di bawahnya, batu kecil dengan nama Ayo terjaga oleh tangan-tangan yang mencintai, bukan karena ia kaya, tapi karena ia pernah memilih untuk memberi tanpa syarat. Dan di sanalah cinta itu berdiam. Tak berbicara, tapi selalu ada. Tak bersuara, tapi selalu mengajarkan. Tak meledak, tapi tetap menggema. Selamanya.